Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di hari Minggu dalam ibadah online tanggal 18 Oktober tahun 2020. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Horas Yahaan dengan tema Indah pada Waktunya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau duduk manis di kaki Tuhan, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Di setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami hari ini mau sama-sama duduk manis diam di kaki Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Bahkan kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Horas Yahaan. Tuhan, Engkau yang melingkupi dia dengan kuasa kasih-Mu. Engkau yang memberikan hikmat marifat yang dari Engkau saja Tuhan kepada dia, untuk dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga kami yang mendengarkan, kami bisa boleh mengerti apa isi hati Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Yang sedang sakit, Tuhan biarlah Engkau yang menyembuhkan. Yang sedang berbeban berat atau terikat dalam kuasa kegelapan, kami sama-sama Tuhan mau berdoa, biar Engkau yang memberikan mereka jalan keluar, yang menyembuhkan mereka, dan boleh mengumpulkan mereka bersama-sama di minggu depan untuk boleh beribadah dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami mau serahkan semuanya. Biarlah Engkau yang beracara, Roh Kudus-Mu yang ada terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Griber, Shalom. Selamat beribadah. Dan kita mau angkat satu pujian di awal, yaitu Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku,
ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, shalom Bapak Ibu, sudah terkasih. Salam jumpa kembali dalam ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sekarang itu semua karena-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami lalui dalam hidup ini. Suka, duka, tertawa, menangis. Tapi semua waktu itu ada dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin setiap kami ya Tuhan, agar selama pemberitaan firman Tuhan ini, kami bisa fokus dan kami percaya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, langsung saja kita buka dari Alkitab kita. Saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa mengikutinya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan-Mu, kekuatan murka-Mu, dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah firman buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Alkitab berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi Bapak Ibu, pastikan setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Satu pasal, satu perikop, tapi tidak bisa tidak tanpa membaca firman Tuhan, agar kita disebut jadi orang-orang yang berbahagia. Amin.
Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, bacaan kita tadi itu secara pribadi saya bersyukur. Khususnya ayat yang ke-10 tadi mengingatkan setiap kita bahwa semua manusia tanpa terkecuali ada batasan umur yang ternyata begitu singkat. Hanya 70, memang ada yang lebih dari 70 tahun. Jadi tanpa terkecuali semua manusia, kaya dan miskin, perempuan dan laki-laki, berpendidikan atau tidak berpendidikan, baik orang yang di kota ataupun orang yang tinggal di desa, yang tinggal di dusun, yang tinggal di bukit-bukit dimanapun, semua pasti mati. Nah, dari begitu singkatnya hidup ini, bahkan saking singkatnya Bapak Ibu, Saudara terkasih, pemazmur mengatakan tadi bacaan kita bahwa hidup manusia itu seperti rumput, bahwa di pagi hari ia berkembang, tapi di sore hari ia layu atau lisut. Bahkan kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-15, bahkan termasuk bacaan pertanggapan kita hari ini, bahwa hidup manusia itu, terutama di kitab Pengkhotbah itu, begitu singkatnya sampai dikatakan bahwa kehidupan orang kekal, ganjaran orang benar, ganjaran orang tidak benar, bahkan kekayaan orang benar pun itu dikatakan semua sia-sia. Nah, kata sia-sia dan kata seperti pagi hari kembang, sore hari lisut ini itu berasal dari kata hevel. Hevel ini artinya nafas atau uap, dan Alkitab juga menceritakan bahwa manusia itu seperti uap. Kelihatan asap, tapi hitungan detik udah nggak ada. Kita itu seperti rumput, pagi mekar, pagi berkembang, sore sudah layu. Nah, Pengkhotbah menggambarkan ini sebagai kata yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, alangkah singkatnya kehidupan yang kita jalani ini. Udah itu saking singkatnya kehidupan ini itu diisi pula oleh hal-hal yang sulit dimengerti, oleh hal-hal yang tidak indah, bahkan ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16 itu, bahkan di pengadilan pun tidak ada keadilan. Jadi bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu Saudara terkasih, saking singkatnya kehidupan itu diibaratkan seperti rumput. Bahkan Pengkhotbah mengibaratkan saking singkatnya hidup itu seperti kesia-siaan. Seperti kayaknya gak ada artinya. Itulah singkatnya hidup itu. Nah, makanya saya pribadi bersyukur Musa ribuan tahun yang lalu dia sudah mengingatkan kita akan singkatnya kehidupan ini. Namun kalau kita baca kembali di dalam bacaan bertanggapan kita, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan ke-13 berkata begini. Ini kata Pengkhotbah. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari begitu singkatnya kehidupan manusia dan diisi oleh hal-hal yang tidak enak, tapi Pengkhotbah mengingatkan kita untuk kita tidak lupa untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin untuk menikmati setiap pemberian Tuhan. Pertanyaannya, apa saja pemberian Tuhan? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saya bertanya kepada kita, apa sih pemberian Tuhan buat kita? Oh, pasti setiap orang berbeda. Pemberian Tuhan buat saya adalah saya bisa bangun hari ini tanggal 18 Oktober 2020 itu karena Tuhan. Bahkan kita bisa siaran tatap lewat online begini, itu semua karena Tuhan. Saya bisa makan, Bapak Ibu bisa makan, Bapak Ibu bisa minum, Bapak Ibu bisa melayani, bahkan kita memiliki sahabat, kita memiliki teman, kita disertai oleh Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita sehat seperti sekarang ini, itu adalah pemberian Tuhan. Betul. Namun jangan lupa bahwa pemberian Tuhan itu tidak itu saja.
Tuhan juga mengizinkan ada keadaan-keadaan yang tidak baik, betul? Bayangkan kalau kehidupan ini hanya hujan saja, tanpa ada panas terik. Atau bayangkan kalau kehidupan ini hanya panas terik saja seperti di Afrika. Tidak ada hujan. Betul? Tuhan pun mengizinkan kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, Allah lakukan semua itu supaya kehidupan kita itu komplit. Kehidupan kita itu sempurna adanya. Jadi kehidupan itu kalau enak saja, ya aku pikir nggak enak. Kebayang kalau jalan ke puncak sana seperti tol Jagorawi, sampai ke puncak itu lurus terus, maka pemandangannya itu akan monoton. Nah begitu puncak, ada tol gadok, tanjakan dan tikungan. Seperti itulah kehidupan kita. Namun kita sering menyalahartikan apa itu kebaikan Tuhan. Kita pikir bahwa Tuhan itu baik hanya saat-saat bulan muda saja. Tuhan itu baik hanya saat-saat ada ucapan syukur saja. Tidak. Dan kita sering berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum Yusuf di ospek selama 13 tahun. Tuhan kenapa begitu tega terhadap Yusuf? Padahal kita lupa bahwa untuk memelihara kehidupan satu bangsa lah Yusuf diizinkan oleh Tuhan di ospek atau di pelonco selama kurang lebih 13 tahun. Kita sering berpikir bahwa Tuhan tidak pernah membela Daniel sehingga Daniel dimasukkan ke perapian yang menyala 7 kali lipat. Tapi itu Tuhan izinkan. Kita pikir Tuhan gagal membela Daniel. Tapi ternyata tidak. Setelah Raja Nebukadnezar melihat, loh tadi kan yang masuk 3 orang, kenapa ada 4 orang yang masuk? Bahkan mereka berlalu malang. Alkitab mencatat di dalam Pengkhotbah pasal 3. Tidak ada bau gosong sekalipun. Bahkan rambut mereka satu pun tidak ada yang terbakar. Baju mereka pun tidak ada yang terbakar. Tapi di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sering di awal menganggap bahwa Tuhan itu gagal. Betul. Kita berpikir bahwa Allah mengizinkan Israel mutar-mutar di padang gurun selama 40 tahun. Memang itu karena kedegilan bangsa Israel. Tapi Tuhan punya tujuan untuk jangka panjang. Maka jadilah Israel yang sekarang. Coba bayangkan, kalau Israel hanya menjalani dari Mesir ke Kanaan hanya hitungan minggu saja. Bisa 7-10 minggu. Maka Israel tidak sehebat sekarang. Betul. Tapi Tuhan izinkan bangsa Israel berjalan selama 40 tahun. Dan hebatnya, kasut mereka pun tidak ada yang rusak. Upah dari bangsa Israel berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun adalah sekarang bangsa sekecil itu yang penduduknya hanya 9 juta. Ditakuti oleh dunia. Kita sering berpikir kenapa Tuhan gagal untuk menyembuhkan Lazarus. Kita sering berpikir kenapa Tuhan gagal untuk menyembuhkan suamiku. Kita sering berpikir kenapa Tuhan gagal untuk menyembuhkan istriku. Gagal untuk menyelamatkan anakku. Kita sering berpikir bahwa Tuhan gagal, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Kita lihat di awalnya saja. Kita tidak melihat buat apa itu semua Tuhan izinkan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, nampaknya pikiran kita sedang terkungkung oleh sebuah pemahaman bahwa yang baik atau yang indah pada waktunya adalah misalnya seperti ini. Waktu anakku SD 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun, kuliah 4-5 tahun, kemudian kerja dapat gaji, menikah di umur 20-an, punya anak, di umur 40, punya rumah, kemudian punya mobil. Dan di umur 50-an, tinggal menikmati masa-masa pensiun. Kita pikir itu yang indah, bukan? Tapi kalau kita baca Pengkhotbah, itu katanya semuanya sia-sia, berlalunya cepat. Nah kalau kita berpikir hanya itu yang indah-indah saja, kemudian di lain pihak kita berkata, namun tidak baik jika menikah di umur 40 tahun. Atau namun tidak baik jika sama sekali tidak menikah. Tidak baik kalau tidak memiliki mobil dan rumah. Tidak baik kalau belasan tahun tidak menikah tapi tidak punya anak. Tidak baik kalau gereja sampai sekarang masih nyewa.
Nah tentu ini gagal berpikir kita. Kita pikir sesuatu yang baik pada waktunya itu adalah ketika anakku tamat SD, masuk SMP 3 tahun, masuk SMA 3 tahun, kemudian kuliah 4-5 tahun, kemudian bekerja 2-3 tahun, kemudian dia menikah, kemudian umur 27-28 punya anak, umur 30-an, 40-an punya rumah, kemudian punya mobil. Itu sesuatu yang indah. Pemahaman kita selama ini gagal di dalam melihat bahwa rencana Tuhan itu ruang lingkupnya tidak sekecil itu. Saya tidak katakan bahwa menikah di umur 20 tahun itu tidak bagus. Ya bagus, kalau bisa iya. Tapi jangan pula berpikir orang yang menikah di umur 40 tahun itu waktunya tidak baik. Itu waktunya tidak indah. Kemudian ada orang menikah dan tidak punya anak. Oh, kita sering berpikir bahwa segala sesuatu itu harus berjalan seperti matematika. Enggak. Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Hidup itu kita hanya menjalani. Kalaupun di suatu saat ada pause-nya, ya kita harus berhenti. Kenapa Tuhan mengizinkan Yakub harus rela menunggu 7 tahun kemudian untuk mendapatkan Rahel. Nah, karena ini dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata hukum tabur tuai itu berlaku. Kalau saya mengatakan ketika membaca dalam kisah Yakub itu ya, waktu ia menginginkan Rahel itu dari seorang penipu kena tipu. Itulah perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi karena kesetiaannya ada waktunya untuk ia kemudian mendapatkan Rahel. Ada 2 pertanyaan sekarang yang mau kita renungkan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Supaya kita nggak gagal paham menilai orang yang belum menikah. Menilai orang yang belum punya anak udah belasan tahun menikah. Terus kita pikir setahun menikah kemudian dapat anak, oh itu indah pada waktunya. No. Tamat kuliah langsung dapat pekerjaan. Orang yang tidak dapat pekerjaan itu gimana? Sedikit cerita tentang pemilik Facebook yaitu Mark Zuckerberg dan 2 atau 3 orang temannya itu adalah mahasiswa drop out atau mahasiswa DO. Tapi sekarang Mark Zuckerberg adalah salah satu orang terkaya di dunia. Saya pikir ia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Ada salah satu burger yang terkenal di Bintaro yaitu Burger Blenger. Saya dengar-dengar bahwa ownernya itu adalah mahasiswa DO dari Australia. Tapi sekarang orang ngantri untuk menikmati burgernya dia. Nah, itu bagaimana? Banyak orang sekarang kuliah 4-5 tahun, bahkan punya nilai yang cukup bagus, tapi akhirnya tidak dapat pekerjaan. Belum dapat pekerjaan. Nah kadang-kadang kita berpikir, Tuhan ini apa sih maksudnya? Tapi kita kan terlalu sering menjudge Tuhan itu harusnya begitu tamat kuliah langsung dapat pekerjaan. Begitu menikah langsung positif punya anak. 4-5 tahun cicil rumah, 10 tahun kemudian punya rumah, kemudian cicil mobil. Oh, tidak. Semua berjalan itu tidak seperti matematika. Kita hanya menjalaninya saja. Nah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah ada 2 pertanyaan yang mau kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pertanyaannya adalah begini. Bagaimana supaya segala sesuatu itu indah pada waktunya? Bapak Ibu, indah itu bukan saja untuk hal-hal yang baik. Tapi ada damai meski ada pertentangan atau musuh. Ada sukacita mesti masalah menghantam. Kemudian ada kesabaran saat ada pencobaan. Kemudian apa? Ada penghiburan di kala duka. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya segala sesuatu itu indah pada waktunya? Mari kita buka. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya baca buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Pertanyaan pertama adalah bagaimana supaya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita harus tahu bahwa ternyata Allah turut bekerja. Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, segala sesuatu itu apa? Tadi saya sudah jabarkan. Apakah segala sesuatu itu tentang hal-hal yang baik? Misalnya senang, kemudian punya rumah, sebelah kanan ya. Senang, punya rumah, punya mobil, punya anak yang baik-baik, tidak bandel. Kemudian apalagi punya keluarga, punya istri yang baik dan cantik, punya suami yang ganteng dan baik. Hampir tidak pernah dililit masalah, hampir tidak pernah dililit utang. Kemudian di sebelah kiri saya apa? Ada selalu duka, ada selalu menangis, ada kemiskinan, kemana-mana naik angkot. Nah, Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah tidak hanya bekerja di dalam hujan saja, Allah tidak hanya bekerja di dalam panas saja, tapi di dalam segala cuaca Allah turut bekerja. Di dalam segala keadaan ekonomi Allah turut bekerja. Apa keadaan ekonomi kita sekarang? Susah, sedang, atau hebat? Apa keadaan hati kita sekarang? Sedang senangkah? Atau biasa sajakah? Atau hancur? Tapi di dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja. Jadi kalau saya buat tadi di sebelah kanan saya hal-hal yang baik, suami istri, kemudian pekerjaan oke, punya rumah, punya mobil, punya anak, hampir tidak pernah punya masalah. Kemudian di sini hidup masih pas-pasan, tidak punya rumah. Kemudian apalagi ya kemana-mana serba sederhana. Tujuan dari semua ini adalah kebaikan. Jadi tidak hanya sedang kita punya rumah itu untuk kebaikan, kita punya mobil untuk kebaikan, kita bisa menikmati sekolah di luar negeri itu kebaikan. Tapi ini orang yang belum punya rumah, orang yang belum punya pekerjaan, orang yang hidupnya pas-pasan. Nah, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Atau singkatnya seperti ini. Susah senang mendatangkan kebaikan. Apalagi tertawa dan menangis mendatangkan kebaikan. Anda kaya dan miskin itu semua mendatangkan kebaikan. Apalagi suka dan duka itu semua mendatangkan kebaikan. Jadi muaranya sama. Kalau kita tahu ini, maka kita akan selalu move on. Oh iya Tuhan, kalaupun sekarang hidup saya seperti ini, tujuannya juga toh kebaikan juga. Oh iya Tuhan, kalaupun keadaan saya seperti sekarang ini, oh iya, muaranya juga kebaikan. Tapi kita kan sering berpikir dengan pikiran kita, kemudian menyampingkan pikiran Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, hanya orang sana yang mengalami kebaikan. Saya tidak pernah mengalami kebaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Yusuf, kebayang ya, 13 tahun dia dipelonco oleh Tuhan. Kalau Yusuf kemudian mundur di tahun yang ke-12. Tuhan, saya mundur. Saat dia difitnah oleh istri Potifar. Padahal tujuan Tuhan adalah untuk memelihara satu bangsa, yaitu umat pilihannya sendiri. Bagaimana kalau dia mundur? Katakan Tuhan, saya menyerah, terlalu berat. Abang-abang saya memfitnah saya, kemudian memasukkan saya ke sumur. Saya diangkat, kemudian saya dijual. Kemudian saya difitnah. Tidak gampang, tidak gampang. Bagaimana kalau dia menyerah di tengah jalan? Atau bagaimana kalau Daniel mengikuti perintah Nebukadnezar, kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pada saat itu nama mereka, kemudian mereka menyembah Allahnya atau dewanya Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Jangankan dibakar 7 kali perapian yang menyala-nyala, mungkin hanya disundut korek api. Aduh, panas. Begitu kan? Tapi karena mereka tetap di jalur Tuhan. Mungkin mereka, ya ampun, kami dimasukkan ke perapian gitu ya. Nebukadnezar memerintahkan karena mereka berkata,
apapun yang terjadi kami tidak akan pernah menyembah Allah atau dewamu. Nebukadnezar marah. Tingkatkan 7 kali lipat panasnya. Wah, ternyata di dalam perapian itu mereka berjalan-jalan. Hebat ya. Yang tadinya mereka masuk 3 orang, Raja Nebukadnezar melihat 4 orang. Saya nggak tahu. Nanti di surga kita tanya Daniel. Itu kalian melihat ada api nggak sih di dapur itu? Mereka berjalan-jalan seperti orang mondar-mandir lah. Gitu. Coba, kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu, maka Raja Nebukadnezar tidak akan pernah berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, enaknya kita adalah ternyata hidup kita tidak sendirian saat kita menjalani hidup yang tidak enak, saat kita menjalani susah, saat kita menangis, saat kita dalam duka, saat kita dalam kemiskinan. Ternyata ada Tuhan yang turut bekerja. Dan tujuannya bukan apa-apa, bukan untuk Tuhan, tapi buat kita, untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Itu makanya saya seringkali mengatakan bahwa Yakobus 1 ayat 2 itu adalah ayat yang sangat bagus. Berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Maaf, itu 1 Korintus 10 ayat 13. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaannya adalah kapan dong waktu yang terindahnya Tuhan? Betul ya? Kapan dong waktu yang terindahnya Tuhan? Maka saya boleh katakan waktu yang terindahnya Tuhan adalah setiap waktu. Apapun yang kita jalani, susah dan senang. Saat susah itulah waktu terindah. Saat senang itulah waktu terindah. Kenapa saya katakan begitu? Karena muaranya adalah untuk kebaikan kita. Jadi jangan kita katakan bahwa, oh Tuhan, kenapa saya selalu begini? Oh Tuhan, kenapa saya selalu berkata begini? Kalau kita melihat pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 itu, mereka itu semua mengalami hal-hal yang tidak enak. Mengalami hal-hal yang mungkin mereka hampir undur. Mungkin di awal kita bisa bertanya, Tuhan kenapa begini? Tapi oke lah, tapi mampukan aku Tuhan ya? Mampukan aku Tuhan ya? Itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang saat ini datang menyerang kita, tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak perlu bertanya, Tuhan kapan ini virus akan berlalu? Kok para ahli belum menemukan vaksinnya, antivirusnya? Kapan ini akan berlalu Tuhan? Berdoalah supaya Tuhan mampukan kita. Berdoalah kalaupun ada yang kena tidak sampai meninggal. Tapi kalaupun sampai meninggal, surga tujuannya. Betul? Apa bedanya meninggal sekarang dengan meninggal 10, 20, 10 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang? Pemazmur, pengkhotbah katakan, hidup kita itu sama dengan, nasib kita itu sama dengan binatang. Kenapa? Sama-sama akan mati. Betul. Nah maka dari itu, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita alami saat ini, itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Kapan waktu yang terindah? Setiap waktu, saya katakan. Setiap waktu adalah waktu yang terindah. Karena itu adalah waktunya Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara terkasih? Betul ya? Semua waktunya Tuhan. Dan saya percaya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Meski kadang sulit untuk dimengerti. Tapi pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Pasti yang terbaik.
Mungkin tidak sehari 2 hari, mungkin tidak setahun 2 tahun. Apa yang kita alami akan ada jalan keluarnya. Tetapi 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 10 tahun, semua itu adalah waktu yang terbaik. Amin. Itu pertanyaan pertama. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Bagaimana supaya hidup yang singkat ini itu tidak berkesan dengan sia-sia? Betul? Tadi kan pemazmur mengatakan hidup kita itu seperti rumput. Pagi hari mekar, dia berkembang. Tapi sore hari dia layu dan lisu. Nah, bagaimana waktu kita yang 70-80 tahun ini tidak berkesan singkat? Yuk kita buka Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Saya baca buat kita ya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, ayat ini berpadanan dengan apa yang ditulis oleh Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, bahwa orang bijak itu disamakan dengan orang yang membaca firman Tuhan kemudian melakukannya. Betul kan? Sama dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Dan Matius menulis bahwa orang yang membaca firman Tuhan dan kemudian melakukannya itu sama dengan orang yang bijaksana. Kemudian kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 berkata begini, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah hari lepas hari apapun yang kita jalani, baik suka maupun duka, kita tahu bahwa di dalamnya Allah turut bekerja dalam segala hal. Kemudian di dalam setiap suka dan duka itulah waktu yang terindah buat kita. Jadi sekali lagi, waktu yang terindah bukan hal-hal yang enak saja, hal-hal yang nyaman saja, tetapi segala keadaan, segala situasi apapun, itu adalah waktu yang terindah. Maka ketika kita hidup bergaul dengan Allah, lewat firman-Nya, lewat doa, lewat apapun, itulah sesuatu yang tidak pernah sia-sia. Meskipun umur kita hanya 40 tahun, berkurang dari 70 tahun. Meskipun umur kita hanya 30 tahun. Meskipun umur kita hanya 20 tahun. Tapi Alkitab berkata, ketika kita hidup bergaul dengan Allah, itulah waktu yang terindah dan bukan waktu yang sia-sia. Mungkin secara kuantitas umur kita pendek, tapi secara kualitas keeratan kita, kebergaulan kita dengan Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari tanamkan di pikiran kita bahwa waktu yang terindah itu adalah setiap saat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami hari ini belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kapan waktu yang terindah itu? Ketika kami ada bersama dengan Engkau ya Tuhan. Baik keadaannya susah atau senang, duka atau suka, sedih atau gembira, menangis atau tertawa. Ternyata semua itu adalah waktu yang terindah. Waktu indah bukan saat senang, saat tertawa, saat punya rumah. Tidak Tuhan. Tapi segala situasi, segala keadaan adalah yang terindah ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menasehati kami, mengingatkan kami ya Tuhan. Agar di dalam kehidupan ini kami tetap menjalankannya dengan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kita, setiap Bapak Ibu yang turut ambil bagian dalam persembahan. Dan terima kasih juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu, jemaat, saudara, keluarga yang diberikan untuk kita beribadah bersama-sama. Jangan lupa setelah ini nanti ada Aba Berkat. Kemudian hari Rabu kita ada Facebook Live. Kemudian Jumat malam jam 7:30 kita ada doa malam. Siapa saja boleh terlibat. Kalau ingin masuk dalam doa malam, lapor kepada Bapak Ibu yang kenal dengan kita, gitu ya. Kemudian nanti kita akan daftarkan, atau titip doa juga boleh, ya. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam akhir ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita menaikkan doa syafaat kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan. Allah yang sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai dengan sekarang ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan. Dan firman yang sudah ditaburkan, ya Tuhan, kami diberkati, ya Tuhan. Dan kami tidak hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Berdoa untuk pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Dan jajarannya, ya Tuhan, para menteri dan kabinet yang ada. Semua Tuhan, pemerintahan daerah juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, mereka dapat bekerja dengan baik, ada kerjasama yang baik, sehingga di tengah-tengah situasi yang agak sulit sekarang ini, kami tidak hanya berdiri tegak saja Tuhan, tapi kami bisa melewati situasi ini. Perekonomian kami dibangkitkan kembali. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, berkati tim perekonomian kami Tuhan, yang terus menggodok supaya ekonomi kami ini naik lagi, ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di negara kami ini, ya Tuhan. Berkatilah gugus tugas yang ada, baik di pusat maupun di seluruh daerah. Berkatilah tim medis yang ada, ya Tuhan. Para dokter dan para perawat yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di tempat-tempat isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka, jagai mereka Tuhan. Doa kami janganlah ada lagi para medis kami yang terpapar virus corona. Jagai mereka Tuhan dengan perlengkapan yang ada, ya Tuhan. Dan lewat mereka, lewat perawatan mereka, semakin banyak lagi orang-orang yang disembuhkan, ya Tuhan. Kalaupun sudah ada vaksinnya, ya Tuhan, dan vaksin yang tepat, dan segera dapat diperbanyak untuk bisa dipergunakan kepada banyak orang lagi, ya Tuhan. Dan Tuhan juga mengingatkan kami masyarakat, agar kami juga tahu diri bahwa virus ini benar-benar ada. Tidak hanya di TV, virus ini tidak hanya untuk orang kaya, tapi virus ini benar-benar ada, menyerang seluruh lini. Tidak tua, tidak muda, tapi balita pun sudah banyak yang diserang. Agar kami punya kesadaran yang tinggi, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Kami tidak perlu bepergian kalau tidak penting-penting amat, ya Tuhan. Berikan kami kesadaran, ya Tuhan. Kami sudah banyak kehilangan, tidak hanya kehilangan nyawa, ya Tuhan. Tapi kami kehilangan kemampuan untuk kami bisa tidak merepotkan orang. Sebenarnya sangat menjadikan Tuhan ketika para gugus tugas kami bekerja hanya untuk menertibkan orang-orang supaya pakai masker. Itu hanya hal yang sangat sepele. Tapi sangat banyak masyarakat yang abai. Sehingga karena keabaian itu banyak orang yang tertular. Sepele saja. Sekali lagi Tuhan,
berikan kami kesadaran yang tinggi untuk kami bisa mengikuti protokoler yang ada Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Dari gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Tuhan yang memberkati. Agar masing-masing daerah juga bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keputusan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghadapi respon yang tidak baik dari berbagai kalangan masyarakat ya Tuhan. Agar kami juga tidak cepat terprovokasi mengatakan ini baik, ini tidak baik Tuhan. Kami juga harus memiliki kesadaran yang tinggi kalau memang ada sesuatu hal yang bertentangan, ada hal-hal yang wise, yang bijak untuk kami melakukannya lewat jalur hukum atau lewat jalur apapun ya Tuhan. Dan kepada pemerintah kami juga ya Tuhan, ada kerjasama yang baik, tidak hanya memberikan keputusan, tapi ada menciptakan komunikasi yang baik ya Tuhan. Dan kami juga masyarakat tidak perlu turun lagi. Kalaupun turun demonstrasi itu adalah bagian dari demokrasi, tapi kami tidak perlu merusak sarana umum. Yang rugi tidak orang lain, yang rugi adalah kami sendiri ya Tuhan. Berkati mereka yang terkena luka banyak sekali ya Tuhan, baik dari pihak masyarakat ataupun pihak polisi. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Tuhan, berkatilah gereja kami ini, berkati gembala sidang kami, Pendeta Rinaldo Panggabean, dalam apapun yang ia lakukan, yang ia kerjakan saat ini. Tuhan yang memberkati perkuliahannya, ia jalani dengan baik masa-masa ujian MIT, agar Tuhan yang memberkati, mengingatkan apa yang ia pelajari. Tuhan tahu apa isi hatinya, apa kebutuhannya, apa yang ia harapkan saat ini. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Berkati Mbak Ai, berkati Ayah dan Ayes. Terima kasih Tuhan untuk Ayes yang akan masuk dalam perkuliahan. Tuhan yang memberkati. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Yosua Ajak. Dalam pelayanan dan pekerjaannya Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan keluarganya, Ibu Teli dan Winnie, Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan hati mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kami sendiri, istri dan anak-anak, Engkau yang memberkati. Manapun pelayanan, jadi saluran berkat Tuhan untuk Tuhan mempercayakan pelayanan demi pelayanan yang ada ya Tuhan. Bahkan seluruh majelis kami yang ada. Ada penatua dan ada diakan. Ada para pengurus yang lain. Tuhan berkati, berikan kami kesatuan hati untuk kami bisa semakin bersatu hati lagi di dalam pelayanan yang ada ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mencukupkan setiap kebutuhan kami yang ada. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada saat ini, yang menyaksikan acara ini, siapapun ya Tuhan yang terlibat dalam program ini. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan saat ini. Kami berdoa jika itu masalah kesehatan, Tuhan, angkatlah sakit penyakit yang ada di tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, membuka pintu berkat-Mu untuk mereka yang membutuhkan uang ya Tuhan. Bahkan apapun yang mereka harapkan saat ini, jangan biarkan mereka berputus asa. Datanglah sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun pemeliharaan rumah Bapak, silahkan boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar berikut. Dan juga jangan lupa untuk membaca warta jemaat agar Bapak Ibu sekalian tahu info-info yang ada di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat. Saya mengajak kita untuk berdiri. Bapak Ibu, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap saat adalah waktu yang terindah jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pun itu suka dan duka, susah atau senang, semua itu yang terindah. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.